Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita hari ini menuju ke makam Syekh Maulana Ibrahim Maghribi di Boyolali, tepatnya di Jawa Tengah. Makam ini terletak di desa yang sangat indah dan sangat tenang. Makam ini merupakan salah satu destinasi wisata religi yang paling populer di Boyolali. Kita akan memulai perjalanan dari kota Sukoharjo dan menuju ke arah selatan. Di sepanjang perjalanan kita akan melewati sawah-sawah yang hijau dan indah, serta desa-desa yang sederhana namun memiliki keunikan tersendiri. Setelah beberapa menit perjalanan, kita akan tiba di desa tempat makam Syekh Maulana Ibrahim Maghribi berada. Makam ini terletak di atas bukit yang hijau dan indah, dan juga memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Syekh Maulana Ibrahim Maghribi sendiri merupakan seorang ulama yang sangat terkenal di Jawa, tepatnya pada abad ke-16. Beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu yang luas dan kemampuan yang luar biasa dalam bidang agama dan spiritual. Makam Syekh Maulana Ibrahim Maghribi menjadi salah satu destinasi wisata religi yang paling populer di Boyolali karena banyak orang yang percaya bahwa makam ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Syekh Maulana Ibrahim Maghribi, ulama sufi asal Maroko yang berpengaruh dalam menyebarkan syiar Islam, yaitu di generasi pertama di Indonesia sebelum Wali Songo. Pada gerbang masuk kompleks makam, terdapat tulisan Syekh Maulana Ibrahim Maghribi. Namun tulisan makam di sini bukan dalam artian makam sebenarnya, tetapi lebih kepada napak tilas dari Syekh Maulana Ibrahim Maghribi, sehingga lebih tepat disebut makam. Petilasan ini dibuat oleh masyarakat sebagai tanda tempat Syekh menyepi dahulu. Kompleks makam ini terletak di pantaran desa Candisari, Kecamatan Ampel, Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berada di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim Al-Maghribi yang ada di bawah kaki gunung, ini katanya kaki gunung Merbabu. Dan di sini suasana yang ada di makam ini sangat indah sekali, dan energi-energi di sini sangat positif sekali, dan banyak makhluk-makhluk yang menyambut kita dengan baik. Maka dari itu kami akan coba masuk ke dalam makam Syekh Maulana Malik Ibrahim Al-Maghribi yang ada di belakang saya. Masuk. Di sebelah kanan kompleks makam terdapat jalan menuju air terjun Semuncar. Sedangkan di sebelah kiri terdapat sungai penuh bebatuan yang kering karena musim kemarau. Bangunan utama yang berada di dalam kompleks makam ini tidak setiap hari dibuka, melainkan setiap malam Jumat saat penanggalan Jawa tertentu. Jadi jangan heran jika bangunan utama tertutup ketika berkunjung di pagi atau siang hari. Untuk masuk ke kompleks makam tersebut, hanya cukup memberi infak di loket yang berada di gerbang masuk. Pemakaman Syekh Maulana Ibrahim Maghribi atau Ki Ageng Pantaran di Dukuh Pantaran, Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, hampir setiap hari didatangi sejumlah orang untuk bertujuan ziarah. Mereka yang berziarah di makam Ki Ageng Pantaran tak hanya warga Boyolali saja,
Namun juga ada berbagai daerah yang datang untuk tujuan ziarah. Mereka sengaja datang untuk memanjatkan doa di tempat tersebut. Banyak pula orang yang melakukan tirakat hingga beberapa hari di makam Ki Ageng Mataram. Bahkan setiap setahun sekali, tepatnya pada hari Jumat pekan ketiga bulan Sura, warga menggelar ritual buka luwur makam Ki Ageng Pantaran. Ritual yang sudah menjadi budaya ini dilaksanakan untuk mengenang jasa Ki Ageng Pantaran yang telah mengenalkan dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di lereng Gunung Merbabu itu. Ritual ini sudah dilakukan turun-temurun sejak nenek moyang warga sekitar. Sebelum masuk, saya mau ambil air wudhu dulu untuk membersihkan diri dan mensucikan diri untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berkahnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk di dalam buat berdoa. Assalamualaikum, Pak. Di sini ya. Pada pelaksanaan ritual, warga rela datang di pagi hari. Bahkan, ada sejumlah warga yang datang ke makam yang berada di barat dukuh pantaran makam tersebut. Satu hari sebelum ritual dilaksanakan, ada warga yang menginap di kompleks pemakaman Ki Ageng Pantaran. Mereka melakukan ziarah dan berdoa di makam Syekh Maulana Ibrahim Maghribi. Ngalap berkah, dengan harapan agar keinginannya tercapai. Budaya tersebut juga dilestarikan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali yang berada di Jawa Tengah. Tradisi ini dinilai sebagai tinggalan budaya yang adiluhung. Oke, sebelum kita melakukan ritual untuk berdoa, kita sudah tadi ketemu sama kuncen yang jaga di situ, dipersilakan untuk berdoa, meminta segala hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berkah-berkah dari beliau. Oke, kita akan berdoa. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ritual buka luwur Syekh Maulana Ibrahim Maghribi atau Ki Ageng Pantaran ini kini pelaksanaannya difasilitasi Disbudpar, yaitu di Kabupaten Boyolali. Perjuangan Ki Ageng Pantaran melakukan syiar agama Islam tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Meski demikian, Ki Ageng Pantaran tetap berjuang untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat. Setelah pemeluk agama Islam bertambah banyak, kemudian Ki Ageng Pantaran mendirikan masjid di tempat itu.
Masjid itulah yang disebut Masjid Pantaran, yang artinya sepantaran atau seusia dengan bangunan Masjid Demak Bintoro. Tak hanya itu, Ki Ageng Pantaran juga berhasil mengubah daerah tersebut yang semula gersang menjadi makmur. Itu terjadi setelah Ki Ageng Pantaran bersama salah seorang bertapa berhasil menemukan mata air besar di Gunung Merbabu. Mata air tersebut yang kini dikenal dengan nama Grojogan Sipendok, yang artinya mengalir jernih. Kini Grojogan Sipendok menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh masyarakat luas. Untuk mengenang jasanya, setiap setahun sekali warga menggelar acara penggantian luruh makam Ki Ageng Pantaran, tabur bunga, tahlil, kenduri, dan doa, serta diakhiri dengan tradisi ngalap berkah. Orangnya itu ya suka menolong sesama orang tanpa pamrih, sehingga namanya tersohor sampai di mana-mana. Kemudian banyak yang membuktikan untuk datang ke Padepokan Bumi. Setelah sampai di sini banyak yang guru sama sangwik itu tadi. Tapi apa kejadian-kejadian yang sering kita alami di sini, Pak? Maksudnya? Kejadian-kejadian apa yang sering Bapak alami di sini? Oh, kalau ini udah biasa, itu sifatnya itu kita itu mati di sini ya. Itu bila ada sesuatu yang harus jadi ya kita dapat petunjuk. Terus bisa jadi ada pusaka atau mustika yang diberikan sama Bapak? Nah, kalau itu ya sudah ada tersendiri turun-temurun dari mbah-mbah yang dulu. Itu sudah ada. Pusaka ini untuk penerusnya. Gitu. Biasanya pusakanya berbentuk keris, tombak, atau ada keris, ada tombak. Ada keris, ada tombak. Itu Syekh Maulana Ibrahim Habibie dari Maroko. Maksud dan tujuan ke Padepokan ini yaitu minta izin untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, karena pada waktu itu kan belum ada agama Islam. Kalau menurut sejarah kan agama Islam, penyebaran agama Islam itu yang paling susah ditembus di tanah Jawa. Dan diterima sama sang ibu itu tadi, lalu mulai menyebarkan agama Islam. Semakin hari semakin banyak yang datang ke Padepokan sini untuk belajar agama Islam dan masuk ke agama Islam. Kemudian sang witu itu tadi bersama murid-muridnya juga masuk ke agama Islam. Ini biasanya kalau ramenya orang-orang datang berziarah itu di malam-malam, ada malam-malam tertentunya kah atau hari-hari tertentu? Kalau di sini sewaktu-waktu. Ya. Biasanya ada kalau di makam-makam wali lain ada seperti malam Jumat. Ya, kalau di sini tiap malam Jumat itu lebih ramai. Terus lebih ramai lagi itu malam Jumat Kliwon sama malam Selasa Kliwon. Selasa Kliwon sama malam Jumat Kliwon. Tapi kalau orang yang jauh-jauh rombongan seperti dari Palembang, dari ya pokoknya yang jauh-jauh dari Jawa Timur itu kan biasanya satu minggu itu berapa bis. Ini juga jauh dari Kalimantan banyak. Yang saya dengar dari teman-teman atau dari sosial media, banyak di sini yang datang untuk mengambil berkah pertama ya, dari sang wali. Kedua, banyak yang datang atau yang dibilang kayak menyalahgunakan ini. Orang-orang itu datang meminta dengan menyalahgunakan tempat ini, Pak. Ya itu memang ada yang kesini tujuannya itu minta nomor lah, minta
kekayaan lah. Iya. Saya jawab, di sini bukan tempat nomor dan bukan tempat kita mencari harta. Iya. Di sini itu intinya kita itu kesini mendoakan Ngalap berkah kepada beliau yang telah meninggal mendahului kita semua. ya. Nah setelah kita kirim doa itu kita mintanya kepada Allah SWT. Dengan kirim doa itu insya Allah Tuhan menjabai apa yang kita inginkan, kita citakan, dikabulkan. Ngalap berkah ya. Nah istilahnya ngalap berkah. Berarti orang-orang yang sering ngomong katanya ada macam aneh-aneh gitu ya Pak, itu mungkin mereka aja yang tidak paham. Iya atau tidak salah paham. artikan Kalau ya. di sini tidak ada. Bukan tempat mencari pesugihan atau harta. Iya. Kalau harta itu kan untuk dunia. Iya. Tapi banyak Pak orang-orang ini mandi. Ya itu kan mensucikan diri. Istilahnya ya kalau mandi itu kan istilahnya itu kan wajib. Kalau orang itu mandi itu kita itu kan ya orang Jawa. Kalau mandi itu kan namanya itu kan sesuci. Mensucikan ya. Mensucikan diri dari roh-roh jahat yang ada di dalam Diri jiwa kita, diri kita. Iya. Jadi itu kan bukan hal yang musyrik, itu bukan. Itu emang udah anjurannya. Istilahnya menyucikan diri. Mensucikan diri. Bukan kita mandi itu lantas kita biar kaya, Ya. syaratnya mandi kembang atau apa, itu bukan. Kalau yang kalau saya menyarankan itu yang namanya mandi itu kita menyucikan diri. Mensucikan diri. Dari roh jahat atau pikiran yang negatif. Iya benar. Itu aja. Benar. Kalau segala sesuatu itu sudah diatur sama yang kuasa. Iya. Makanya kami biar tidak salah Pak. Betul. Jadi kita nanya-nanya begini biar kami tidak salah. Dinamakan musyrik kita itu kesini, kita itu minta apa-apa kepada beliau yang sudah meninggal. Itu kan musyrik. Musyrik. Lalu kita Bisa kok dimintai apa-apa gitu. Oh iya. Ya gitu. Kita kesini mendoakan itu tadi, kirim doa. Kirim doa. Karena nanti mereka beliau-beliau juga membalas doa Iya. kita ya. Oh iya, itu tadi kesini udah mendoakan saya, udah kirim doa dan mendoakan maaf pada Tuhan. Kok dia punya permohonan kepada Tuhan begini-begini, saya tak bantu misalkan. Ibaratnya kalau kita itu mau minta bantuan dana ke bupati, kita maju sendiri sama lewat ajudan kan ya lebih gampang lewat ajudan gitu aja itu. Iya. Kan? Biar menembus sampai ke bupati kita harus ada lewat ajudannya dulu atau lewat bawahannya dulu lah. Iya. Tapi ada Pak orang-orang yang kalau sering tirakat di sini, tirakat malam. Oh banyak. Itu setiap malam Selasa Kelio. Ya tentu. Oh enggak tentu. Di sini tuh hampir tiap malam ada. Itu dari Demak itu ya banyak. Di sini ada yang ada di sini 7 malam. 7 malam. Itu buat apa Pak? Kira-kira itu mereka tirakat untuk meningkatkan ilmu apa? Ya, Spiritual. beda-beda. Spiritual. Itu kan menurut kepentingan gitu aja ya. Masing-masing ya. Masing-masing kan orang hidup permasalahannya kan beda-beda. Kalau orang yang sudah kecukupan kok sudah masih mau tirakat prihatin, itu kan dia pengennya itu kan yang dekat sama Tuhan, nggak memikirkan duniawi lagi. Spiritualnya jalan. Nah, tapi kok ada yang tirakat itu ya tujuannya itu kan karena mungkin usahanya jatuh biar kembali lagi, bangkit lagi, ya kita prihatin, tirakat gitu. Berarti ketika tirakat-tirakat begitu, kira-kira ada yang tuntung Pak, seperti Bapak kan kuncian di sini. Nah, bisa-bisa kan Bapak biasanya orang ya kalau tirakat kalau saya kalau datang ke sini yang penting kan dia tujuannya apa gitu. Ya, berarti ini kadang-kadang kan banyak yang begini Pak, datang saya ke sini, saya juga usaha jatuh, saya ingin di sini 7 malam biar dicari jalan keluarnya, biar usaha saya lancar lagi. Ya kalau di sini 3 malam saya masuk, saya jawabkan tujuannya ini. Cuma itu toh. Tapi ada persyaratan yang harus dibawa Pak? Kalau persyaratan ya ada, yang penting niat. Pertama niat. Di sini nggak ada persyaratan apa-apa itu enggak. Tapi kalau bunga atau apa itu kan namanya leluhur sini kan sukanya wewangian. Nah cuma itu. Lupa seperti bunga. Itu gampang ya. Dimanapun udah saya rasa sudah biasa. Ya.
Tapi kalau enggak ya biar cepat kabel, biar ini kamu bawa ini nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada. Tapi peziarah yang sudah tirakat beberapa malam banyak yang berhasil, Pak. Banyak, alhamdulillah itu banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil. Salah satunya apa, Pak, yang berhasil di dalam bidang apa, Pak? Bidang usaha. Terus pangkat derajat seperti Kapolda Jawa Tengah Pak Condro Kirono ya, dulu kan Kapolda Jawa Tengah. Itu kan ya pertamanya ke sini ya Pak, terus ya itu pengennya ke sini, ya saya sarankan kalau ingin ke sini Bapak mungkin masih punya tujuan lagi. Ya memang ya saya nggak perlu tahu ya, datanglah ke sini 7 kali berturut-turut Bapak, kalau bilang gitu. Mau 7 kali itu bisa diambil tiap minggu, bisa diambil tiap 8 atau bulan. Ya. Tapi dengan hari yang sama. Ya seperti Pak Condro Kirono itu tiap malam Profesor Iwan itu ke sini sampai 7 kali. Setelah itu selesai katam lah istilahnya. Katam itu ya jarak 1 minggu itu langsung dapat panggilan ke Kapolri, Mabes. Komisaris Kapolda di Jakarta. Terus yang dulu ada di Polda kok pengennya jadi Kapolres. Yang Pak Nugroho itu saya sarankan di sini 7 kali berturut-turut. Jarak 1 bulan itu dia dapat tempat itu menjadi Kapolres di Polda. Terus banyak yang anaknya mau masuk polisi, mau masuk ke sini terus berturut-turut. Alhamdulillah semua ya banyak yang jadi diijabahi oleh Gusti Allah. Tapi ada tak kamar khusus buat mereka tirakat? Di sini tidak ada. Nggak ada kamar khusus, Pak. Contoh di sini. Maksudnya untuk ritual ya? Itu tidak ada. Yang penting di sini itu yang pertama waktu. Setelah itu kalau di sini 3 malam atau berapa malam saya kasih tempat untuk tirakat. Tapi tempatnya itu los-losan gitu. Nggak ada istilahnya tempat yang rahasia apa nggak ada. Berarti kalau kamar-kamar yang di sana di sini yang bisa itu di belakang itu itu kamar buat tirakat. Masya Allah. Dalamnya itu ya ini udah pelabuhan keramik gitu. Tapi apakah ada biaya, Pak, kalau kita tirakat? Ini ya Mas ya, saya jelaskan sekalian. Karena mengenai biaya itu hal yang rawan kalau menurut saya nggak suka dibilang juru kunci sana sini. Lain di sini kan juru kunci yang sana gitu. Kalau di sini itu nggak ada aturan harus bayar kecuali di depan sana. Itu kan ada loket. Retribusi masuk 5.000 per orang. Itu nggak cuma ke makam sini. Orang mau main ke air terjun Semuncar, mau pacaran ke sana itu bayar 5.000. Dan hasilnya itu masuknya ke Pemda, ke Pemkab, bukan ke sini. Kalau ke sini di sini itu nggak ada aturan harus bayar juru kunci sekian. Di sini cuma disediakan kotak amal yang mana ya, Pak? Yang namanya kotak amal itu kan nggak ada batasnya, nggak ada tarifnya. Kalau harus masukkan kotak amal 10.000 kan berarti itu bukan kotak amal itu. Karena ditarik. Ditarik. Kalau kotak amal itu 1.000 rupiah, yang penting kita ikhlas. Daripada 10.000 tapi nggak ikhlas. Benar. Nah itu kan. Benar. Terus setelah itu sudah nggak ada apa-apa lagi. Nggak harus bayar apa-apa. Kotak amal pun itu kan kalau siap, kalau nggak bawa uang, nggak apa-apa. Berarti seikhlasnya aja yang dari peziarah, seikhlasnya aja. Dan itu pun saya kunci itu yang saya suruh bawa anak kuncinya itu RT. RT nggak bisa masuk sini. Kalau nggak saya panggil di sini. Nah, masuknya ke sini itu 1 tahun sekali. Kalau mau acara ini, RT dan wakil dan pengurus gotong royong saya panggil ke sini untuk membuka kotak untuk biaya acara ini. Kaul ya? Kaulnya beliau. Kaulnya beliau itu kan tiap bulan Suro 1 tahun sekali. Jumat lagi 2 Agustus 2020. Yaitu tahun kemarin. Berarti setiap Jumat lagi? Enggak, intinya setiap hari Jumat. Kalau pasarannya nggak tentu. Kalau pasarannya nggak tentu ya? Yang patokannya itu setelah tanggal 21 Suro Jawa jatuh pada hari Jumat. Gitu. Jadi pasaran dan tanggal nasionalnya nggak tentu. Nggak tentu ya. Terus di sini lah itu untuk biaya ini. Biaya buat. Karena biaya ini kan ya palingnya kan 15 juta. Karena pergantian kain luruh itu kan 1 tahun sekali. Padahal itu semua 5 kalau kali 7 berapa meter?
35. Ya, 5 kali 5 kali 7. 5 kali 7 35. Nah, 35 kali 2 meter, 1,5 meter berapa? Terus sesaji biaya kira. Iya iya iya. Berarti kayak di ini ya, apa namanya, acara haul, itu 1 tahun sekali. adat istiadat di sini. Terus di sini itu juru kunci itu terus terang aja nggak ada yang gaji, sifatnya pengabdian. Iya 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 iya. Itu sudah dari dulu memang gitu. dari Mbah ya. Iya, dari mbah dulu. Sifatnya abdi lahir dan batin. Jadi nggak ada yang gaji. Masya Allah. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa di makam Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi, dan kita mendapatkan beberapa energi yang sangat positif. Auranya di sini dingin, dan banyak tadi makhluk-makhluk yang menjaga tempat ini mengikuti kami berdoa, baca sholawat, dan insya Allah kami mendapatkan berkah dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkat wali-walinya. Dan alhamdulillah banyak penyambutan energi-energi yang positif, sampai tadi kameranya sangat buram. Oke, mungkin sudah itu, nanti kita akan melanjutkan lagi perjalanan kami untuk menuju ke makam-makam yang lain. Doakan kami semoga kita selamat untuk menuju ke makam-makam berikutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.